Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membahas mengenai kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Ini merupakan bagian dari perubahan kurikulum baru di sejarah minat kelas 11. Ini gambaran sekilas tentang bahasan kita. Nah, pembahasan awal kita akan kita bahas di pengertian dulu. Nah, ini tentang pengertian dan budaya maritim di Indonesia. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mare, yang artinya laut. Kemudian kita temukan dalam Oxford Advanced Learner for Dictionary, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships, atau juga near the sea, artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Nah, anak-anak, kita ketahui bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar. Ini kita bisa kaitkan tentang para pendukung teori Austronesia ya. Nenek moyang kita dari Yunan, Cina Selatan sudah mengenal budaya berlayar. Nah, kemampuan berlayar nanti meningkat setelah di Nusantara. Artinya di sini masyarakat Nusantara ini atau masyarakat Indonesia ini sudah mulai melakukan pelayaran dalam rangka untuk melakukan perdagangan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang terbentuknya perdagangan internasional pada masa kuno. Nah, letak Nusantara yang berada dalam posisi di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, membuat Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan internasional pada masa kuno ya, yaitu ada India dan Tiongkok. Selat Malaka merupakan selat yang ramai dikunjungi oleh para pedagang-pedagang Tiongkok dan India, yang diantaranya ada komoditas yang cukup diminati oleh para pedagang-pedagang tersebut, yaitu rempah-rempah yang diantaranya ada kayu manis, cengkeh, dan pala ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara terbuka yang mendapatkan juga pengaruh dari luar, salah satunya dari India seperti itu. Nah, kita harus ketahui juga bahwa sebelum datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia, ini kita sudah punya kebudayaan yang berkembang. Pertama, sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang primus inter pares, atau sering kita kenal juga dengan kepala suku. Nah, sebelum kebudayaan India ataupun Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kita dikatakan belum mengenal tulisan atau masih praaksara ya. Kemudian kepercayaan kita juga ada animisme, dinamisme, dan totemisme ya. Nah, ini tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nanti kita akan bahas tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Hanya sekilas saja Bapak jelaskan. Nah, tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, kita bahas tentang teori-teori. Di sini dikatakan 4, nanti Bapak tambahkan 1 lagi jadi 5 ya. Pertama ada teori Brahmana ya, yang dikemukakan oleh Van Leer ya. Teori Brahmana ini menganggap bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana lah yang menguasai kitab suci ya, kitab suci Weda. Kelemahan dari teori ini, kaum Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Ini didukung teorinya oleh J.C. Van Leer ya. Kemudian yang kedua ada teori Waisa, yaitu teori yang mengemukakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Ini dikemukakan oleh N.J. Krom ya. Kelemahan dari teori ini bahwa para pedagang tidak menguasai bahasa atau tidak menguasai agama ya, karena tidak menguasai kitab suci. Kemudian ada teori Ksatria. Ini dikemukakan oleh R.C. Majumdar, nanti didukung oleh sejarawan lainnya yaitu C.C. Burke dan J.L. Moon. Teori Ksatria ini menganggap bahwa